Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Wahyuni, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Pagadian Kabupaten Subang, akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik itu hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri. Kemudian, pada disiplin positif harus melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif murid sehingga murid dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang merupakan motivasi eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga yang merupakan motivasi eksternal. Dan terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang merupakan motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Oleh karena itu, pemberian hukuman dan hadiah berlebihan adalah salah satu cara yang harus dihindari agar motivasi internal dapat terwujud. Kemudian, posisi kontrol restitusi, terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi ini mengacu kepada restitusi, di mana guru menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga tercipta identitas berhasil pada murid. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat serta dipahami untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah. Adapun segitiga restitusi, diharapkan guru sebagai manajer mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Diharapkan dengan melaksanakan segitiga restitusi ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif bagi murid, sehingga murid dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dan berempati. Selanjutnya mengenai keterkaitan antar modul, antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 1.1 adalah tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Keterkaitan antara modul di mana budaya positif di sekolah dapat memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman
aman, nyaman, serta berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.4 dengan 1.2 adalah untuk mewujudkan budaya positif, maka guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Selain itu, guru harus berperan untuk menggerakkan dan melakukan perubahan dengan kolaborasi bersama guru lainnya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan dengan modul selanjutnya yaitu mengenai visi, di mana salah satu visi pada guru penggerak adalah ingin mewujudkan sekolah yang memiliki budaya positif, aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Refleksi keseluruhan pemahaman materi modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Setelah mempelajari konsep inti pada modul 1.4, saya sadar bahwa konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi tidak cukup dibaca satu kali, karena perlu pemahaman yang benar-benar mendalam agar dapat diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik pertama yang saya dapatkan dari modul ini adalah mengenai pemberian hadiah yang ternyata tidak selalu berdampak positif bagi murid, dan itu membuat saya memahami mengapa pada paradigma baru pendidikan melalui kurikulum merdeka tidak ada sistem ranking. Yang kedua, terkait posisi kontrol, selama ini yang saya lakukan, saya merasa saya selalu menjadi pembuat merasa bersalah. Ternyata pembuat merasa bersalah adalah posisi kontrol yang memiliki dampak negatif bagi murid, karena murid tidak sadar pada kesalahannya dan secara sadar mau berusaha memperbaikinya. Yang ketiga, terkait segitiga restitusi yang merupakan hal baru bagi saya dan ingin saya terapkan dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi bersama murid. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan meminimalisir pemberian hadiah dalam kegiatan saya bersama murid agar terwujudnya motivasi internal dalam segala aktivitas yang mereka lakukan untuk mencapai nilai kebajikan. Yang kedua, saya akan berusaha ada pada posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah agar murid dapat menyadari kesalahannya dan dapat mencari solusi secara mandiri serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Pertanyaan lainnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada murid untuk menyelesaikan permasalahan datang terlambat ke sekolah, serta berusaha mengajak rekan guru piket untuk menggunakan langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang sama. Kemudian, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk terus memperbaiki diri saya dalam mengimplementasikan konsep inti modul budaya positif. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang pertama, hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah dalam mencoba menerapkan segitiga restitusi dan mencoba mengajak guru lain untuk menerapkan hal tersebut. Adapun hal yang perlu saya perbaiki adalah mengenai konsistensi, karena ada kalanya di waktu-waktu tertentu saya tidak menerapkan segitiga restitusi dengan semestinya.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dari 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah pembuat merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri agar dapat ada pada posisi control manager ketika menyelesaikan masalah dengan murid. Perbedaan terbesar saat ini yang saya lakukan adalah pada penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak yakin pernah secara sadar mempraktekkan tahapan segitiga restitusi, karena selama ini saya seringkali berada pada posisi kontrol di mana membuat murid merasa bersalah dengan mengatakan, "Apa kamu tidak mengasihani orang tuamu yang sudah berusaha agar kamu bisa sekolah?" Pertanyaan terakhir, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah mengenai bagaimana dapat memberi pemahaman kepada guru lain ataupun orang tua agar budaya positif dapat diterapkan secara menyeluruh, baik di lingkungan kelas, sekolah, hingga lingkungan keluarga peserta didik tempat mereka tinggal. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih.